I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it catch like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Wirya Duyanti. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Saya dari kelas 06 SMJ 006. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Pak Eko Sudarso selaku dosen mata kuliah manajemen operasi. Di sini tugasnya adalah memilih salah satu bab yang akan dipresentasikan. Untuk babnya yang saya pilih bab 3, manajemen proyek. Langsung aja dari pengertian manajemen proyek. Manajemen proyek adalah penerapan dari pengetahuan, keterampilan, peralatan teknik pada aktivitas-aktivitas proyek supaya persyaratan dan kebutuhan dari proyek terpenuhi. Terkadang bisa dideskripsikan sebagai pendekatan secara organisasi kepada pihak manajemen terhadap operasi yang sedang berjalan, di mana lebih pantas disebut sebagai manajemen of projects. Dilanjut, ada grup proses manajemen proyek. Proses manajemen proyek berkaitan dengan menjelaskan dan mengorganisir pekerjaan proyek. Produk yang berorientasi proses berkaitan dengan penetapan dan penciptakan produk suatu proyek. Untuk grup-grup proses manajemen proyek ini terbentuk menjadi 5 grup. Yang pertama, initiating proses, yang kedua planning proses, yang ketiga executing proses, yang keempat controlling proses, yang kelima closing proses. Ada juga kegiatan-kegiatan yang ada dalam manajemen proyek. Yang pertama, identifikasi objek yang akan dikelola. Yang kedua, konsep pengelolaan yang akan dipakai. Yang ketiga, area ilmu manajemen proyek. Yang keempat, metode, teknik, dan prosedur. Yang kelima, aplikasi konsep manajemen proyek pada praktek penyelenggaraan operasional proyek. Terus di sini ada tingkatan manajemen, ada 3. Yang pertama itu top managers, ada set objective. Yang kedua scan and variant. Yang ketiga plan and make decons. Yang kedua ada middle managers. Middle managers ini ada 4. Yang pertama recop to top manager. Yang kedua chief first line manager. Yang keempat develop and implement activities. Yang keempat allocation resolution. Yang ketiga ada first line managers, report of middle managers. Yang kedua surprise employers. Yang ketiga coordinating activities. Yang keempat are influenced in love day cooperation. Terus ada di sini sumber daya yang diperlukan dalam manajemen. Yang pertama ada man, yang kedua material, yang ketiga machine, yang keempat money, yang kelima metode. Terus di sini ada kerangka kerja manajemen proyek. Di sini ada gambar. Yang pertama, Codlone area. Codlone area adalah kompetisi utama yang harus dikembangkan oleh manajer proyek. Terus project integration management, kompetisi untuk mengintegrasikan sebagai elemen dari manajemen proyek. Yang ketiga, project scope management, kompetisi untuk mengidentifikasikan dan mengelola semua pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan baik. Terus di sini ada call-lead area kedua. Di sini terdiri dari project team manajemen kompetisi untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan guna menyelesaikan proyek, membuat jadwal yang wajar dan menjamin ketepatan waktu dalam penyelesaian proyek. Yang ketiga ada controlling area, terdiri dari project quality management kompetisi untuk menjamin bahwa proyek yang dilakukan akan memuaskan dan memenuhi kebutuhan yang sudah disepakati sebelumnya. Terus ada project human resource management kompetisi yang berkaitan dengan aktivitas menggunakan sumber daya manusia yang terlibat dalam proyek.
Yang ketiga, project coordination, manajemen kompetisi untuk membuat, mengumpulkan, menyebarkan, dan menyiapkan informasi proyek. Terus ada conflict area 4, terdiri dari project risk management, kompetisi untuk mengidentifikasikan, menganalisis, dan merespon resiko-resiko yang berkaitan dengan proyek yang dikerjakan. Project management, kompetisi untuk memperoleh barang dan servis untuk mendukung pelaksanaan proyek baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kita lanjut untuk ciri-cirinya. Ciri-ciri manajemen proyek. Mekanisme proyek dalam hubungan dengan pengelolaan organisasi dan sumber daya mempunyai ciri-ciri tertentu. Yang pertama, seorang manajer proyek memimpin organisasi proyek dan beroperasi secara independen, bebas dan dari rantai komando yang semestinya dari organisasi induk. Yang kedua, manajer proyek adalah pembawa tunggal semua usaha mencapai suatu tujuan proyek. Yang ketiga, manajer proyek dan tim proyek bertanggung jawab menyatukan orang-orang berbagai fungsi, disiplin, dan bekerja untuk proyek. Selain itu ada lagi mungkin yang enggak saya cantumkan dan yang saya sebutkan ciri-ciri dari manajemen proyek. Manajemen proyek dan tim proyek bertanggung menyatukan orang-orang dari berbagai fungsi atau disiplin yang bekerja untuk proyek. Yang kelima, manajer proyek berorganisasi secara langsung, manajer fungsional, pemasaran, personalia, produksi, keuangan, dan lain-lain untuk memberikan dukungan. Yang keenam, proyek akan memfokuskan pada ketepatan waktu dan biaya, penyerahan hasil akhir, dan kelayakan teknisnya. Sementara unit-unit fungsional dalam organisasi induk harus tetap menjaga kelangsungan organisasi induk untuk mencapai tujuannya. Sebagai konsekuensi, terkadang timbul konflik pemakaian sumber daya antara manajer proyek dan manajer fungsional. Di sini langsung kesimpulannya. Kesimpulannya adalah ketika jumlah tingkat kerumitan proyek terus berkembang, maka manajemen proyek yang baik semakin perlu untuk dipraktekkan. Proyek memiliki beberapa atribut seperti bersifat unik, sementara, dan dikembangkan secara inkremental. Sebuah kerangka untuk manajemen proyek termasuk stakeholder, 9 bidang pengetahuan, tools, dan teknik, dan menciptakan portofolio proyek untuk menjamin kesuksesan perusahaan. Manajer proyek yang sukses harus memiliki dan mengembangkan banyak keterampilan dan pemimpin mereka melalui contoh. Terus ada profesi manajemen proyek harus berkembang ketika lebih banyak orang mempunyai sertifikasi dan lebih banyak tools yang diciptakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan atau penjelasan yang kurang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.